Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di channel YouTube saya, Ngasran KTU Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, saya akan sharing terkait dengan aturan pajak BOS atau bantuan operasional sekolah, di mana aturan pajak BOS ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 231 garing PMK titik 03 garing 2019, tanggalnya 31 Desember 2019. Nah, sebelum kita melihat bagaimana aturan ini, saya kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang belum sempat subscribe, ya silahkan ditekan tombol subscribe-nya yang warna merah di bawahnya, kemudian aktifkan juga tombol like-nya, komen, dan di share video ini. Dan jangan lupa diaktifkan juga tombol loncengnya, sehingga teman-teman sekalian tidak akan ketinggalan terhadap video-video yang akan saya tampilkan berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana aturan tentang perpajakan BOS ini? Mari kita saksikan bersama. Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai saja. Saya akan memaparkan seperti yang saya sampaikan tadi, aturan pajak dana BOS untuk tahun 2020, di mana ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomornya 231 garing PMK titik 03 garing 2019, tanggal 31 Desember 2019. Jadi ini adalah peraturan menterinya ya teman-teman, nanti bisa di download di laptopnya masing-masing. Kemudian ya, ini saya mulai dari PPN dulu atau pajak pertambahan nilai. Di dalam peraturan menteri terdapat pada pasal 18 ayatnya yang ke-1A. Di situ dikatakan bahwa PPN tidak dipungut dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah, tidak termasuk PPN. Artinya pembelanjaan teman-teman apabila tidak mencapai 2 juta itu tidak dikenakan pajak ya. Jadi nanti 2 juta kemudian ditambah PPN-nya 10% menjadi 2.200.000 baru bisa dikenakan pajak atau pajak PPN. Kemudian bagaimana cara menghitung PPN itu sendiri? Jadi PPN yang dipungut itu dihitung 10 per 110 dikalikan dengan jumlah pembayaran. Jadi contohnya yang pertama, harga nota sudah termasuk pajak ya. Apabila jumlah yang tertulis pada nota itu 3.300.000, maka jumlah PPN-nya adalah 300.000 ya. 300.000. Nah, ini diperoleh dari 10 per 110 kali 3.300.000 atau 3.300.000 rupiah dibagi 11 ya. Jadi sekali lagi, apabila dalam nota itu tertulis 3.300.000, maka PPN-nya adalah 300.000 ya, diperoleh dari 10 per 110 dikali 3.300.000. Kemudian contoh yang kedua, harga nota belum termasuk pajak, maka jumlah yang dibayarkan pada toko 3 juta, kemudian ditambah dengan PPN-nya 300.000 rupiah. Jumlahnya adalah 10% kali nilai harga atau kali 3 juta rupiah. Namun demikian, jumlah yang tertulis pada nota nantinya tetap 3.300.000 rupiah. Jadi ini adalah untuk PPN-nya. Kemudian PPh pasal 21 teman-teman, dalam peraturan Menteri Keuangan
Ini terdapat pada pasal ke-11 ayat yang ke-1. Di mana di situ dikatakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan kepada orang pribadi. Nah, di sini saya membagi 3 dari PPh pasal 21 ini. Yang pertama adalah honor kegiatan, baik itu panitia, narasumber maupun yang sejenisnya. Kemudian yang kedua adalah gaji atau honor atau upah tukang atau pegawai tetap, tidak tetap bulanan, ya. Kemudian yang bagian ketiga adalah gaji atau honor upah tukang pegawai tidak tetap harian, ya. Saya mulai dari bagian yang A, honor kegiatan. Apabila dia PNS golongan 1 dan 2 itu tidak dikenakan pajak. Misalnya si A mengikuti suatu kegiatan, baik itu dia sebagai panitia maupun narasumber, apabila golongan 1 atau 2 maka tidak dikenakan pajak. Kemudian golongan 3 itu pajaknya 5% dari penghasilan yang diterima. Kemudian golongan 4 itu 15%. Nah, bagaimana untuk non-PNS? Non-PNS ini dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah non-PNS yang memiliki NPWP, maka pajaknya 5%. Kemudian non-PNS yang tidak memiliki NPWP itu pajaknya 6%. Kemudian gaji atau honor pegawai tidak tetap yang dibayarkan setiap bulan. Jadi jumlah PPh pasal 21 atas gaji atau honor bulanan guru atau pegawai tidak tetap adalah 5%. Ya, 5% dikali jumlah honor dikurangi penghasilan tidak kena pajak, ya. Sekali lagi, PPh pasal 21-nya adalah 5% kali jumlah honor dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di mana penghasilan tidak kena pajak itu sudah ditetapkan untuk guru honor maupun pegawai honor itu adalah 4.500.000. Maka di sini saya contohkan, apabila gaji bulanan seorang guru maupun pegawai itu 5 juta rupiah per bulan, sedangkan penghasilan tidak kena pajak bulanannya itu adalah 4.500.000, maka jumlah PPh-nya atau PPh 21-nya itu Rp25.000. Nah, bagaimana perhitungannya? Rumusnya adalah 5% kali 5 juta. Nah, ini 5 juta ini penghasilannya tadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 4.500.000. Maka yang dikalikan 5% itu adalah hasil pengurangan dari 5 juta dikurangi 4.500.000, itu sama dengan 500.000 kali 5%. Jadi jumlahnya tadi adalah 25.000. Sehingga jumlah yang diterimakan adalah 4.975.000 rupiah. Ya, dari 5 juta dikurangi 25.000 rupiah. Kemudian gaji atau honor upah tukang atau pegawai tidak tetap yang sifatnya dibayar harian itu jika jumlahnya di atas 150.000 per hari itu baru bisa dikenakan pajak, ya, karena PTKP-nya itu 150.000 rupiah. Nah, perhitungannya sama dengan yang bulanan tadi. Yang dikenakan pajak adalah jumlah penghasilan dikurangi dengan PTKP, itulah yang dikenakan pajak. Kemudian untuk PPh pasal 22 itu dalam Peraturan Menteri Keuangan terdapat pada pasal 12 ayat 2D. Nah, di situ dikatakan bahwa instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Jadi kita sekolah sekarang sudah tidak dibebankan lagi untuk membayar pajak atau PPh pasal 22, ya. Kemudian PPh pasal 23
itu dalam Peraturan Menteri Keuangan terdapat pada pasal 13 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak atau bentuk usaha tetap berupa hadiah, penghargaan, bonus, sewa maupun jasa. Nah, contoh pembayarannya seperti pembelian konsumsi, berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23. Kemudian yang kedua, pemeliharaan, baik itu servis komputer, servis printer, perbaikan peralatan lainnya, itu dikenakan PPh pasal 23. Kemudian sewa alat dan sebagainya. Nah, perhitungannya adalah perhitungan pajak PPh pasal 23 ini yang memiliki NPWP itu 2% dikali nilai transaksi ya. Sekali lagi, apabila tempat kita membeli baik itu konsumsi maupun tempat kita melakukan servis itu memiliki NPWP, maka hanya dikenakan sebesar 2%. Dengan catatan kita harus melampirkan NPW ini apabila toko atau kantin tempat kita memiliki NPWP, maka pajak yang kita bayarkan hanya 2% ya. Dengan catatan harus melampirkan fotokopi NPWP toko maupun rumah makan. Kemudian apabila tidak memiliki NPWP, maka nilai yang harus kita bayarkan adalah 4% ya, 4% dari nilai transaksi. Ya, mungkin itu teman-teman informasi yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi, yang suka dengan video ini silahkan di subscribe, di like, di share, serta diaktifkan tombol atau tanda loncengnya. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.